Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmeta Puspa, NIM 20 10 40 10 99 dari lokal 6B Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang resiko dan manfaat investasi syariah. Yang pertama, pengertian resiko investasi. Resiko investasi adalah pendapatan negatif saat melakukan investasi yang berujung pada kerugian. Sedangkan menurut Ricky W., Griffin, dan Ronald J. Albert, definisi risiko adalah ketidakpastian tentang sesuatu di masa mendatang. Adapun macam-macam atau bentuk-bentuk risiko dalam investasi adalah yang pertama, turunnya nilai investasi. Risiko turunnya nilai investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu faktor yang melekat dan berasal pada investasi tersebut, seperti karena adanya perubahan pada objek investasi tersebut, contohnya emas yang mengalami perubahan warna. Sedangkan eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar yang menyebabkan penurunan nilai investasi, seperti adanya musibah, perubahan kebijakan pemerintah, dan kondisi politik. Yang kedua, kenaikan investasi tidak sebanding kenaikan inflasi. Yang ketiga, jenis atau sifat investasi yang susah untuk dijual lagi. Jenis investasi dibagi menjadi dua jenis atau sifat. Yang pertama, investasi liquid atau investasi non-liquid. Investasi liquid atau mudah untuk dicairkan biasanya masuk dalam jenis jangka pendek. Sedangkan jenis investasi non-liquid adalah atau sulit untuk dicairkan segera. Menurut Panji Anaraga dan Wiji Pakarti, dalam melaksanakan investasi, seorang investor harus memahami akan berhadapan dengan beberapa risiko, yaitu risiko keuangan, risiko pasar, risiko psikologis, risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, risiko mata uang, dan risiko daya beli. Manfaat investasi. Manfaat investasi ini dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek ekonomi. Manfaat investasi dari aspek ekonomi antara lain yaitu pendapatan atau keuntungan yang lebih besar dari nilai investasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik. Sedangkan aspek sosial, adanya interaksi positif antara investor dan pengelola modal. Yang kedua, membiasakan masyarakat untuk tidak bersikap konsumtif. Yang C, resiko dan pendapatan manfaat investasi syariah. Yang pertama, resiko dalam investasi syariah. Menurut Van der Heygen, kategorisasi ketidakpastian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu memiliki preseden historis dan dapat dilakukan estimasi probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul. Yang kedua, struktural uncertainty, yaitu kemungkinan terjadinya suatu hasil yang bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu, tetapi tetap terjadi dalam logika kausalitas. Yang ketiga, ignobles, yaitu menunjukkan kejadian yang secara ekstrim kemunculannya tidak terbayang sebelumnya. Aswailem membedakan risiko menjadi dua tipe, yaitu risiko pasif dan risiko responsif. Dalam investasi syariah terdapat berbagai risiko antara lain. Satu, risiko kehilangan modal. Yang kedua, risiko ketidakpastian keuntungan. Yang ketiga, sulitnya menjual produk investasi. Dua, return dan manfaat investasi syariah. Manfaat dalam investasi syariah tidak jauh berbeda dengan manfaat investasi secara umum, yaitu manfaat bagi investor. Investor akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan besar investasi yang ditanamkan dan sesuai dengan akad awal menurut prinsip syariah. Yang kedua, manfaat bagi rekanan investor. Rekanan investor akan mendapatkan tambahan modal sehingga memiliki kemampuan untuk meneruskan usahanya. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat atau fungsi sosial. Manfaat ini akan terlihat dari adanya penambahan lapangan kerja yang dapat disedot dari adanya investasi. Yang D, mengurangi resiko investasi. Pada dasarnya, resiko itu dapat dikelola dengan 4 cara, yaitu memperkecil resiko, 2, mengalihkan resiko, yang ketiga mengontrol resiko, dan keempat atau terakhir, pendanaan resiko. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam ucapan atau kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.